Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan bisnis pitch kami, yaitu Daily Dogs. Dimulai dari latar belakang bisnis kami, kami menyadari bahwa 40% populasi Indonesia menyukai makanan manis, namun makanan manis berkualitas tinggi cenderung mahal dan dalam porsi besar, sehingga tidak praktis untuk dikonsumsi di berbagai situasi. Dengan begitu, kami menghadirkan produk makanan manis berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, dalam ukuran kecil untuk kemudahan konsumsi di mana saja dan kapan saja. Ini adalah visi dan misi kami. Visi kami memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menikmati kelezatan makanan manis berkualitas tinggi dengan mudah. Dengan misi kami yaitu menawarkan produk pencuci mulut berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kedua, terus berinovasi untuk memenuhi selera konsumen. Ketiga, memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam menikmati produk kami. Dan yang terakhir, menjaga kualitas produk kami secara konsisten. Untuk dari Doc sendiri memiliki tim yang terdiri dari dua mahasiswa, BINUS jurusan Entrepreneurship, yang sudah memiliki pemahaman untuk menjalankan bisnis, yaitu Ivana sebagai CEO dan COO dengan pengalaman memasak yang didapatkan dari berbagai kursus. Kemudian ada saya sendiri, Jovi Ferenzen sebagai CMO, yang sedang mengeksplorasi sosial media secara lebih mendalam. Kami melihat permasalahan dari masyarakat. Yang pertama mungkin dari harga dan kualitas adalah faktor paling penting yang dipertimbangkan konsumen saat membeli makanan manis. Kedua, produk makanan manis berkualitas tinggi biasanya dijual dengan harga premium, misalnya mungkin sekitar 40.000 hingga 100.000 per porsi. Dan yang ketiga, ukuran yang terlalu besar menyulitkan pelanggan untuk menikmati makanan ringan mereka. Karena itu kami menghadirkan solusi membuat produk kualitas premium harga terjangkau dengan konsep one bite size. Feature and unfair advantage kami membuat produk kualitas premium menggunakan bahan baku yang fresh, berkualitas tinggi, dan rasa yang pasti dijamin. Kemudian harganya terjangkau dengan harga 25.000 per jarnya, dan konsep one by size yang memudahkan untuk dimakan. Untuk competitive landscape kami, Dailydogs sendiri menetapkan beberapa kompetitor, di antaranya adalah Endorphis, yang dikategorikan sebagai kompetitor yang setara dengan Dailydogs, di mana memiliki low cost and high quality. Selain itu, ada Lab dan Milk and Crumbs, merupakan kompetitor yang memiliki high quality, high cost. Bisnis model dari Dailydogs sendiri seperti yang tertera pada slide ini. Dailydogs membeli bahan baku dari supplier, lalu bahan baku tersebut diproduksi menjadi produk cookies, dan produk yang sudah jadi akan langsung dikirim kepada customer. Setelah customer menerima produk, maka customer akan membayar kepada Dailydogs. Berikut kami menunjukkan traksi dari Dailydogs. Beberapa pelanggan sudah memesan dan memberikan respon yang positif dari segi rasa dan packaging. Dari traksi ini kami bisa menganalisa apakah produk kami sudah menyesuaikan dengan target market yang dituju. Ini adalah strategi traksi kami selama 1 tahun pertama. Bulan ke-1 sampai ke-3 peluncuran di media sosial dan kemitraan dengan toko kue atau kafe. Bulan 4 sampai 6 peningkatan kualitas, variasi produk, kampanye digital, dan partisipasi dalam acara kuliner lokal. Kemudian bulan 7 sampai 9 program loyalitas pelanggan dan intensif peningkatan pelayanan. Kemudian bulan 10 sampai 12 evaluasi diversifikasi produk, membuat peta jalan tahun depan, dan kampanye promosi akhir tahun. Ini adalah target market kami, yaitu pelanggan berpenghasilan menengah ke bawah, kemudian remaja berusia 15 sampai 30 tahun, dan menyukai makanan manis. Ini adalah go-to market kami, 67 juta remaja di Indonesia, berarti ada 6 juta pelanggan remaja potensial di Jawa Barat. Kita coba asumsi market kita tadi ya, berarti dari satu pelanggan mungkin bisa beli 1 sampai 2 jar, berarti potensi pendapatan sekitar 37.500 per pelanggan. Berarti potensi pendapatan per setiap pelanggan ada 6 juta orang, dan total potensi pendapatan 6 juta orang dikali 7.500 berarti sekitar 225 miliar rupiah pendapatannya per bulan. Ini adalah financial projection kami selama 5 tahun ke depan. Kami akan mulai pada tahun 2024 dengan net profit atau net loss sekitar 33.350.000 rupiah. Kemudian mengalami peningkatan dari 2026 ke 2027 sekitar 100 juta rupiah, dan tahun 2027 ke 2028 peningkatan sekitar 200 juta rupiah. Ini adalah milestone kami. Kami melihat bahwa akan peluncuran produk pertama pada tahun 2024 secara online, kemudian menunjukkan lebih banyak produk tahun 2025, kemudian membuka toko makanan penutup, toko offline di tahun 2026,
kemudian membuka cabang di beberapa kota di Jawa di tahun 2027, dan memperluas pasar secara nasional pada tahun 2028. Investasi dan penggunaan dana. Dana akan digunakan untuk memenuhi biaya pemasaran, biaya operasional, dan investasi aset. Di tahun pertama 2024, total dana yang akan digunakan sekitar 7.700.000 dan terus meningkat hingga tahun kelima menyesuaikan kebutuhan bisnis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan investor atau pelanggan. Mungkin yang pertama, bagaimana Delidox merencanakan inovasi produk di masa depan dan bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan tren dan preferensi konsumen. Delidox akan melakukan riset dan pengembangan yang terus mencari inovasi dalam produk cookies. Rencana perusahaan melibatkan peluncuran varian produk baru secara berkala dan juga menyesuaikan tren pasar dan umpan balik pelanggan. Yang kedua, apa saja risiko utama yang dihadapi Delidox dan bagaimana rencana perusahaan untuk mengelolanya. Risiko-risiko seperti fluktuasi harga, bahan baku, dan perubahan tren pasar akan diidentifikasi untuk meminimalisir risiko tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana Deridox memandang persaingan di pasar dan apa yang membedakan cookies mereka dengan yang lain. Deridox memandang persaingan sebagai pendorong untuk terus berinovasi. Keunikan produk mereka terletak pada konsep one bite size, varian rasa yang beragam, dan komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, apa strategi Deridox dalam ekspansi ke pasar baru atau wilayah baru? Mungkin dari Deridox sendiri akan mengevaluasi peluang ekspansi di pasar regional, rencana ekspansi termasuk pendekatan bertahap ke wilayah baru yang memiliki potensi pertumbuhan. Summary. Oke, Daily Log sendiri merupakan inovasi melalui cookies one bite size. Dengan target usia 15-30 tahun, terutama bagi pecinta makanan manis, Daily Dogs membedakan diri dengan produk unik dan strategi pemasaran yang kuat. Tidak hanya sekedar menyajikan cemilan praktis, kami juga menegaskan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dengan rencana pertumbuhan regional dan variasi produk, Daily Dogs bisa menjadi opsi utama dalam pasar makanan ringan, menyatukan inovasi dalam kuliner, pemasaran yang tepat, dan kepedulian terhadap aspek sosial dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.